Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Dinda-dinda? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengabsen dulu ya. Iya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nurul Anwar. Kenapa Nurul lagi sebenarnya? Sasin. Siapa lagi? Siti Kakak. Tidak pernah masuk, Pak. Kenapa? Dia ada keterangan dari keterangannya. Sebentar ditanya ya kalau Iya, Pak, insyaallah. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sempat mengadakan pertemuan pada hari ini terkait dengan sistem peredaran darah. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggurus tingkat-tingkat kejadian dan menggunakan senjata-senjata Islam. Langsung saja ya kita masuk pada materi kita. Adapun tujuan pada pembelajaran kita pada hari ini, di mana peserta didik dapat mengetahui apa itu sistem peredaran darah serta organ yang berperan. Jadi Bapak harap setelah kalian belajar pada hari ini, kalian dapat mengetahui apa itu sistem peredaran darah. Kemudian diharapkan mampu menghitung denyut nadi dan denyut jantung. Apa yang terjadi jika pada tubuh kita saat jantung kita ini berdetak? Kalau tidak berdetak, Pak, berarti Pak. Nah, itu betul juga ya. Ada yang lain? Jadi yang terjadi pada tubuh kita itu, jantung ini seperti kepalan tangan ya. Jadi dia ini begini. Ada yang pernah mendengarkan suara jantung? Pernah. Jadi dia itu berkontraksi dan berelaksasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih spesifik, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, oksigen, nutrisi, dan zat-zat lainnya yang akan diedarkan nantinya ke seluruh tubuh kita. Kemudian, melalui apa? Melalui pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler jantung. Organ sistem peredaran darah, di mana jantung itu merupakan organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah, di mana ada pembuluh darah kapiler, arteri, dan vena. Kemudian pada darah ada yang dinamakan dengan. Setelah kita mengetahui apa itu sistem peredaran darah secara garis besar, kita lanjut kepada fungsi sistem peredaran darah, di mana yang pertama fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua untuk membuang limbah, karbon dioksida dan limbah metabolisme. Kemudian yang ketiga membantu pertahanan tubuh melalui sel darah putih. Yang keempat mengatur suhu tubuh melalui distribusi darah. Jadi fungsi dari sistem peredaran ini sangat berperan aktif ya di tubuh kita setiap detik dan waktunya. Di dalam sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah terdapat dua sirkulasi, di mana ada sirkulasi pulmonar dan sirkulasi Sistemik. Nah, sirkulasi pulmonar ini dimulai dari darah dipompa dari ventrikel menuju jantung melalui arteri pulmonaris. Sedangkan pada sirkulasi sistemik ini darah dipompa dari ventrikel kiri kemudian ke seluruh tubuh yang miskin akan oksigen, kemudian mengalir kembali ke jantung melalui vena cava dan atrium, kemudian dipompa ke ventrikel kanan untuk melanjutkan perjalanan ke sirkulasi pulmonar. Dipahami sampai sini? Iya, Pak. Alangkah pentingnya ketika kita mengetahui gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada hipertensi. Apakah kalian mengetahui apa itu hipertensi? Nah, benar sekali. Hipertensi itu terjadi dikarenakan adanya aktivitas fisik yang mengacu
Sebelumnya kita akan melakukan uji coba ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Kita diharapkan mampu untuk mengetahui atau mengetahui cara menghitung denyut nadi dan jantung. Coba kalian hitung dalam 1 menit denyut nadinya, tapi seperti ini ya. Coba kalian hitung. Saya akan mulai. 3, 2, 1. Ya, stop. Nah, coba kalian sebutkan berapa kali denyut nadi kalian. 60, 75, 75. Jadi umumnya denyut nadi kita itu pada orang dewasa berkisar antara 60 hingga 100. Jadi jika lewat dari itu atau kurang dari itu, setelah kita tadi menghitung denyut nadi kita, sampai saat ini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, coba silahkan Anda ya tanya. Pak, apakah ada perbedaan denyut nadiku sama denyut nadi Bapak tergantung jenis kelamin? Benar, ada perbedaan. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Saya. Ya, coba. Karena yang dimana kalau laki-laki itu dia memiliki denyut nadi. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Endang. Akan tetapi itu tergantung lagi dari faktor-faktor lainnya, seperti lambat tidaknya denyut nadi kita ini tergantung dari aktivitas fisik kita. Ya, Pak. Kita sudah melakukan perhitungan denyut nadi, tapi itu kan saat kita duduk. Nah, sekarang kita ingin praktikum sederhana dengan cara dibagi kelompok, kemudian kita melakukan perhitungan denyut nadi dan denyut jantung kita saat beraktivitas ataupun saat lagi duduk. Oke, Pak. Paham? Kemudian saat Bapak akan membagi 3 kelompok. Silakan. Kita akan melakukan praktikum sederhana. Jadi caranya begini. Ada yang mencatat, ada yang melakukan gerakan berlari-lari kecil hingga 1-5 menit, dan ada yang hanya duduk saja. Jadi kita akan melakukan praktikum sederhana dengan cara berlari ya. Jadi Bapak akan menghitung selama 3 menit. Kemudian Fauzia, Anna, dan Mita menghitung denyut nadinya teman-temannya ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Ya, stop. Coba kalian hitung. Periksa. Nah, menyenangkan kan tadi praktikumnya? Iya, Pak. Nah, secara garis besarnya itu untuk menghitung denyut nadi maupun jantung kita bisa melakukan dengan cara ada yang dinamakan stetoskop. Nah, jadi untuk menghitung detak jantung kita bisa melakukan dengan stetoskop. Karena keterbatasan alat kita tadi, makanya kita menghitung dengan cara manual. Nah, jadi caranya itu jangan seperti ini sebenarnya ya, tapi bisa saja benar, akan tetapi kurang tepat ya. Kalian dengan caranya begini. Dikarenakan di sini di jari kita ada juga denyut nadi. Ya, tanpa kalian sadari ada denyut nadi yang terdapat pada jari kita. Jadi itu yang membuat kita membingungkan ketika kita melakukan perhitungan denyut nadi. Setelah seluruh rangkaian pembelajaran tadi, Bapak ingin mengetes kalian dengan cara teka-teki. Kan tadi ada kelompoknya toh? Iya, Pak. Kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi Bapak akan memberikan teka-teki. Pertama, kelompok 1. Saya nomor 1. Lihat, ready. Apa benar dan benar? Iya, benar. Kita survei. Membuktikan. Kelompok 3 lagi.
Sirkulasi sistemik mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Apakah benar? Benar? Mari kita buktikan. Luar biasa ya pemahaman kalian setelah mengetahui pembelajaran pada hari ini. Jadi ada yang bisa menyimpulkan terkait dari seluruh materi tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Iya. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada mata pelajaran biologi kali ini yaitu mengenai sistem sirkulasi. Baiknya yang memiliki tekanan darah rendah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan ya untuk pengadilan. Jadi mungkin itu yang secara garis besarnya. Bapak juga akan menyampaikan bahwa pentingnya menjaga tubuh kita. Coba bayangkan kalau kita terkena penyakit seperti jantung koroner, hipertensi, hipotensi, bahaya kan? Iya, Pak. Nah, jadi pentingnya Anda semua untuk menjaga kesehatan dimulai dari pola makan yang sehat, rajin berolahraga, kurangi begadangnya ya. Iya, Pak. Jadi teruslah melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dan sehat ya. Iya, Pak. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.